Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya atas nama Ella Rahmawati, NPM 19124735 akan memenuhi final test terkait mata kuliah praktek mengajar B atau PPLB dengan membuat video pembelajaran. Untuk memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran sebelumnya kita telah mempelajari tentang berpedoman hidup terhadap Al-Quran dan hadis, yang mana kita sebagai seorang muslim itu diwajibkan untuk berpedoman terhadap hukum Islam yang berpedoman pada Al-Quran dan hadis ini, yang mana Al-Quran itu sifatnya memiliki hukum yang masih global, sedangkan dalam hadis itu sudah terperinci. Contohnya, dalam Al-Quran itu ada diwajibkan tentang sholat, tetapi tidak dijelaskan bagaimana tata caranya. Sedangkan dalam hadis itu memperkuat dari kewajiban untuk sholat dengan bagaimana tata cara sholat tersebut. Kemudian pada hari ini kita akan bahas tentang menganalisis unsur-unsur hadis, yang mana ini adalah pelajaran kelas 10 pada bab ke-9. Ada yang tahu apa itu unsur-unsur hadis? Ya, jadi unsur-unsur hadis yang terdapat dalam hadis ini ada 3, yang mana ada sanad, matan, dan rawi. Sebelum memasuki pembelajaran, saya akan menjelaskan apa saja tujuan pembelajaran yang akan saya penuhi. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan unsur-unsur hadis. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan pengertian sanad, matan, dan rawi. Yang ketiga, siswa dapat membedakan atau memberi contoh sanad, matan, dan rawi. Memasuki unsur yang pertama, yaitu unsur sanad. Secara bahasa, sanad adalah penggabungan sesuatu dengan yang lain. Sedangkan secara terminologi, sanad adalah sesuatu yang dapat menghubungkan matan hadis sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi yang dimaksud dengan sanadnya adalah suatu rantai atau jalan dari suatu hadis. Misalnya dari orang ke-1, kedua, ketiga, keempat, hingga sampai kepada Rasulullah SAW. Kata-kata lain dari sanad, yang pertama isnad, yaitu menyandarkan atau mengembalikan ke asal. Ini maksudnya jika seseorang itu meriwayatkan suatu hadis, itu harus sampai sanadnya itu sampai ke Rasulullah SAW. Kemudian kata lain dari sanad yang kedua yaitu adalah al-musnad, yang memiliki beberapa arti, yaitu hadis yang disandarkan atau diisnadkan oleh seorang, atau kumpulan hadis yang diriwayatkan dengan menyebutkan sanad-sanadnya secara lengkap, seperti Musnad al-Firdaus. Yang ketiga, menamai suatu kitab yang menghimpun hadis-hadis dengan sistem penyusunan berdasarkan nama-nama para sahabat, para perawi hadis. Makanya ada beberapa kitab yang disebut dengan kitab musnad. Ya. Kemudian para ahli hadis itu memberi penilaian bagaimana kualitas hadis. Misalnya hadis itu apakah sahih, apakah hasan, apakah dhaif, itu melalui sanad ini. Jadi sanad ini haruslah mutasil atau bersambung. Kalau misalnya sanad itu tidak bersambung, kemungkinan hadis itu akan menjadi hadis dhaif. Di sini contoh dari sanad, yaitu haddatsana Amru ibnu Khalid qala haddatsana Lais an Yazid an Abil Khair an Abdullah ibnu Amr wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah rangkaian dari sanad hadis, yang mana hadasana telah menyampaikan kepada Umar ibnu Khalid berkata,
telah menyampaikan kepada Lais dari Yazid, dari Abil Khair, dari Abdillah, dan Rasulullah SAW bersabda. Seperti itu adalah contoh dari sanad. Kemudian unsur yang kedua adalah matan. Secara bahasa, matan adalah tanah yang meninggi atau yang menjulang, atau bagian tanah yang keras dan menonjol ke atas. Sedangkan secara terminologi atau istilah adalah redaksi sabda Nabi Muhammad SAW atau isi dari hadis tersebut. Jadi matan ini adalah isi dari suatu hadis setelah qala Rasulullah SAW. Nah, biasanya itu adalah isi, apa kandungan hadisnya, itu disebut dengan matan. Kemudian ini adalah contoh matan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatul munafiq salasun, idza hadatsa kadzab wa idza wa'ada akhlaf wa idza tumina khana. Yang mana ini adalah sebuah matan atau isi dari suatu hadis. Kemudian unsur yang ketiga adalah rawi. Rawi adalah orang yang meriwayatkan atau orang yang memberitakan suatu hadis. Jadi orang-orang yang menerima hadis kemudian mengumpulkannya dalam suatu kitab tadwin itu disebut dengan rawi. Jadi rawi ini adalah orang-orangnya. Jadi misalnya rawi ini seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, kemudian tadi contohnya seperti Lais, seperti kalau misalnya di zaman Rasulullah SAW, rawi itu seperti Abu Hurairah, Abdullah bin Anas, Abdullah bin Malik, Aisyah, dan sebagainya. Kemudian syarat rawi. Syarat rawi yang pertama adalah adil, yang mana rawi yang adil itu tidak akan membedakan yang mana kaya, yang mana miskin, yang mana pintar, maupun orang yang kurang dalam intelektualnya. Jadi contohnya apabila seorang rawi ini memberikan suatu pelajaran kepada murid A, maka seorang rawi juga harus memberikan materi yang sama kepada murid yang B. Jadi tidak pilih kasih. Kemudian yang kedua muslim, yang mana seorang rawi itu harus muslim. Kalau misalnya tidak muslim, bisa akan menimbulkan teologi atau pemikiran-pemikiran baru yang simpang siur, sehingga kalau misalnya bukan orang muslim, ini kebanyakan akan hadisnya menjadi dhaif. Yang mana dulu ada di zaman para sahabat, pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, itu hadis ini mulai dipengaruhi oleh orang-orang non-muslim. Kemudian yang ketiga yaitu adalah balik, yang mana seorang rawi itu harus balik atau mencapai usia yang balik ketika menerima suatu hadis. Kemudian yang keempat yaitu adalah berakal. Orang yang atau rawi yang tidak berakal atau misalnya hilang akalnya, itu tidak diperbolehkan untuk meriwayatkan suatu hadis. Kemudian yang kelima, tidak pernah melakukan perbuatan dosa besar atau tidak sering melakukan dosa kecil ya. Jadi seorang rawi itu harus bisa menjaga muru'ah ya, terhindar dari dosa besar dan tidak sering melakukan perbuatan kecil ini, seperti sering berikhtiar, sering beriktikaf, dan sebagainya. Yang terakhir itu adalah dhabit. Rawi yang dhabit itu harus kuat ingatannya lah. Jadi zaman dahulu itu ketika menyebarkan suatu hadis atau mempelajari hadis itu melalui hafalan. Jadi seorang rawi itu dikatakan dhabit apabila kuat
hafalan ingatannya. Jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini bahwa unsur-unsur dalam hadis itu ada 3. Yang pertama sanad, yaitu adalah jalannya suatu hadis yang mana misalkan dari hadis riwayat Bukhari itu sampai kepada Rasulullah SAW. Bagaimana sanadnya? Apakah sanadnya bersambung ataukah terputus? Untuk mengetahui sanadnya terputus, kita bisa menggunakan takharijul hadis. Kemudian yang kedua, matan. Matan ini adalah isi dari hadis tersebut, apa yang dijelaskan dalam hadis tersebut. Kemudian yang ketiga itu adalah rawi. Rawi adalah orang yang meriwayatkan suatu hadis atau bahkan orang yang membukukan suatu hadis. Jadi itu kesimpulan dari saya. Untuk resitasi atau latihan, silakan cari satu hadis dan mana yang disebut dengan sanad, mana matan, dan mana rawinya. Mungkin untuk pembelajaran pada hari ini, marilah kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Saya apabila ada salah kata maupun perbuatan saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.